Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi untuk belajar bagaimana untuk membuat soal CBT di dalam aplikasi e-learning. Kita coba login. Nah, kalau dia sudah berhasil login, maka di halaman depannya ini akan langsung muncul daftar kelas yang diampu oleh Pak Wahyu. Di sini beliau sebagai teacher untuk kelas Pancasila dan kelas uji coba. Nah, sini kita pilih kelas Pancasila contohnya ya. Nah, kemudian kita ingin memasukkan materi CBT di dalam kelas ini. Kita klik tombol hidupkan mau diubah. Ini harus dilakukan kalau kita ingin merubah konten di dalam kelas. Harus klik tombol hidupkan mau diubah. Kalau sudah selesai, klik tombol matikan mau diubah. Begitu. Nah, sekarang kita hidupkan kembali. Nah, di sini kita kasih contoh. Kita masukkan ke dalam section ujian tengah semester. Ini sebagai sampel aja. Kita tambahkan sebuah aktivitas. Untuk CBT kita pilih quiz, ujian tengah untuk UTS saja ya. Nah, kita masukkan deskripsinya apa di sini. Kemudian jangan lupa ini dicentang, kalau ada isinya kita bikin apalah, terserah gurunya. Nah, kemudian timing ini adalah pengaturan waktu kapan ujian ini mulai berlangsung. Di sini kita set ujiannya itu berdasarkan berlangsung pada nanti tanggal 8 mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi, ada 2 jam misalkan ya. Nah, artinya apa kalau kita buat seperti ini? Artinya siswa boleh ikut ujian di antara rentang waktu ini. Nah, dimana time limitnya kita set misalkan selama 1 jam, atau misalkan mau dibikin 45 menit juga bisa ya. Artinya kalau misalkan dia ujian pada jam 9, maka akan berakhir pada jam 9:45 seperti itu. Kemudian ini ada pengaturan ketika waktu berakhir, maka ada pilihan, kita bisa pilih apakah otomatis akan dinilai atau ada waktu tambahan tapi tidak bisa mengisi jawaban lagi, atau harus selesaikan atau tidak dihitung jawabannya. Nah, kita bisa kasih pilihan di sini. Secara default ada pilihan kedua yang dipilih oleh e-learning. Kemudian submission period ini artinya apa? Ini ada kesempatan untuk mereka submit apabila terjadi gangguan di jaringan. Jadi ini sebenarnya diaktifkan karena bisa aja tadi kalau misalkan jaringan di lokasi tersebut jelek, maka mereka tetap bisa submit tapi tidak bisa merubah soal lagi kalau waktunya sudah lewat. Nah, supaya bisa dinilai berapapun yang mereka sudah isi. Nah, kemudian yang harus diatur lagi adalah di bagian pembatasan akses. Nah, pembatasan akses ini adalah di mana mereka baru bisa melihat link daripada UTS itu pada hari H. Jadi di sini kita bikin pada tanggal 8 bulan Maret jam 8 pagi. Kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Ini warnanya grey karena dia belum berada pada tanggal 8. Tanggal 8 jam 8 baru link ini akan aktif dan bisa dilihat oleh siswanya. Nah, untuk mengisi
soal, kita klik link UTS. Kemudian kita klik tombol gear. Kita isikan soal dengan cara diimport. Nah, kemudian kita pilih icon format. Nah, icon format ini adalah salah satu bentuk soal ya, yang contohnya seperti ini. Ini adalah format icon dan format teks, bukan format doc ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya format doc, itu copy paste aja. Nanti bentuknya disesuaikan seperti ini. Jadi ini ada pertanyaan, ini ada jawaban. Jadi jawaban itu harus ditulis seperti ada huruf A, titik, atau A tutup kurung seperti ini. Terus jawabannya apa? Nah, kalau kita lihat markup-nya di sini, kita lihat setiap berakhir soal, kemudian soal berikutnya itu selalu diseparasi dengan tombol enter sekali ya. Ini tombol enter ini written left fit, jadi berganti baris, harus ada baris kosong 1 seperti itu. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kalau misalkan saya copy, nah seperti ini ya. Kemudian kita masukkan soalnya. Kita unggah. Kita klik import. Nah, ini soal yang tadi sudah kita isi. Di sini ada soal yang sudah duplikat karena memang kita isikan duplikat di sini ya. Kita copy paste, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di bank soal kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal yang sudah kita masukkan. Kemudian kita kembali ke UTS lagi. Nah, kembali ke UTS ini. Nah, di sini kan masih kosong. Kita harus import soalnya ke dalam UTS. Kita edit quiz. Kemudian kita klik tombol tambah, ambil dari bank soal. Nah, sini kita ambil ya, kita ambil, terus kita masukkan. Nah, kemudian yang harus diatur lagi adalah bagian yang ini ya. Bagian yang ini kita klik, artinya nanti pada saat soal ini di deliver ke siswa, ini otomatis akan diacak ya, akan diacak seperti itu. Nah, di sini kita kasih bobot nilainya. Misalkan di sini kita kasih, kalau ini ada 6 soal, bisa aja saya bikin ini ada nilainya 10. Kalau dia benarnya 10, karena di sini kita nilai tertingginya adalah 100 ya. Jadi kita buat skalanya juga harus 100 seperti itu. Jadi kita buat bobot untuk masing-masing soal yang kita buat. Ini kalau dia benar jawab, dia dapat nilai 20 untuk pertanyaan ini. Ini udah baik 10, 10, 40, 50, 70. Nah, sini kita buat misalkan 20, yang ini juga 20. Jadi kalau dia benar semua, maka total marknya itu, total nilai ada sebanyak 100. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah selesai, kita klik tombol UTS lagi ya. Kita klik tombol UTS seperti ini. Ini sudah tidak tersedia karena memang nanti tersedianya. Kita klik untuk melihat uji coba. Kita boleh klik tombol pratinjau ya. Pratinjau ini hanya uji coba dari sisi guru. Kita mulai usaha. Nah, inilah yang nanti akan dilihat oleh anak-anak, di mana mereka punya waktu sebanyak 45 menit untuk menyelesaikan semua soal.
kemudian mereka jawab. Mereka jawab lagi. Terakhir finish attempt, ini sudah selesai. Nah, kalau udah selesai kita lihat seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil mereka selesai CBT. Kalau sudah selesai, maka nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan hasilnya pada bagian result grade atau result respon untuk melihat hasil daripada CBT-nya. Jadi siapa aja yang sudah mengumpulkan, ini akan muncul di bagian ini. Dan ini juga nanti bisa kita ekspor ke bentuk Excel atau ke biasanya sih kita ekspornya ke Excel ya, supaya untuk diolah kembali ke dalam aplikasi yang lain. Demikian bagaimana untuk membuat CBT di dalam e-learning.